Bab 1119. Alam terobos. Kekuatan tuan rumah belum mencapai standar dan ruang buku tidak akan dibuka untuk saat ini. Saat kalimat ini keluar dari ruang buku, semua orang di lapangan tercengang. Mileye juga tertegun. Kekuatan tuan rumah tidak memenuhi standar. Apa-apaan ini? Wanita berjubah putih memandang Mileye, kamu tidak cukup kuat. Mileye berkedip, lalu dia menunjuk ke ruang buku, siapa yang berbicara di dalam. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu membukanya? Wanita berjubah putih menggelengkan kepalanya lagi, jika tubuh utamaku ada di sini, aku mungkin bisa menghancurkannya, tapi tidak sekarang. Menghancurkan. Wajah Mileye menjadi muram. Wanita berjubah putih itu berkata sambil tersenyum, nasib belum datang, kenapa harus dipaksakan? Mileye memikirkannya, lalu tersenyum, benar juga. Wanita berjubah putih berkata dengan lembut, aku akan menghilang. Mileye menatap wanita berjubah putih itu, dan wanita berjubah putih itu tersenyum tipis, aku akan datang kepadamu setelah aku selesai. Hiduplah dengan baik. Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba menoleh. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, ada seorang pria parubaya dalam jubah tradisional yang mengapung di sana. Melihat perempuan itu, pria berjubah adat tersenyum tipis. Wanita berjubah putih itu tiba-tiba meninju. Pria parubaya itu sedikit menyipitkan matanya, lalu memblokirnya dengan satu tangan. Duar. Pria itu mundur ratusan kaki dalam sekejap. Tidak hanya itu, seluruh lengan pria itu benar-benar robek, tulang terlihat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Saat ini, wanita itu benar-benar menghilang. Pria berjubah adat memandang ke tangan langsung, dan berkata lembut, begitu kuat. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Mileye di langit berbintang yang jauh, sepertinya kami harus mengevaluasi kembali kamu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki berjubah adat muncul di tepi sungai. Di seberang sungai, di mana seorang perempuan berbaju putih sedang duduk dan perempuan berbaju putih sedang memanggang ikan. Wanita dengan rok putih melirik pria itu dan berkata sambil tersenyum, apakah utusan itu mati? Pria berjubah adat berkata pelan, sesuai harapanmu. Wanita dengan rok putih tersenyum dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Pria berjubah adat menatap perempuan itu, kamu benar-benar tidak peduli dengan alam semesta ini. Wanita berbaju putih tersenyum dan berkata, apa yang aku pedulikan? Sekarang semua benda dan roh memiliki ide dan takdirnya sendiri, jadi mengapa aku harus begitu peduli? Saat dia berbicara, dia berkedip, aku tidak peduli tentang apapun, kamu juga tidak akan membunuhku, kan? Membunuh. Pria berjubah adat terdiam. Bukannya mereka tidak punya ide ini, tapi harganya terlalu mahal. Wanita di depan mereka adalah Tiandao dari alam semesta 5 dimensi. Bunuh dia. Bahkan di atas tidak yakin. Lelaki berjubah adat itu tiba-tiba tertawa dan berkata, yang mulia bercanda. Tiandao tertawa, aku tahu kamu tidak akan membunuhku. Pria itu sedikit penasaran, kenapa? Tiandao dengan ringan menggerogoti ikan bakar di tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, aku tidak menghentikanmu, mengapa kamu membunuhku? Kalau kamu melepaskan makhluk sandi dan dunia kegelapan, aku bahkan tidak menghentikanmu. Pria itu memandang Tiandao, mengapa kamu tidak menghentikanku? Tiandao berkedip, mengapa kamu ingin aku menghentikannya? Pria itu berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah Tiandao alam semesta ini.
Tiandao tersenyum dan berkata, tidak ada yang namanya Tiandao. Aku hanya anggota alam semesta ini. Selain itu, aku baru saja mengatakannya. Semua benda dan roh memiliki idenya sendiri. Aku punya ide sendiri, kenapa aku harus campur tangan? Saat dia mengatakan itu, dia melihat pria itu dan mengangkat ikan bakar di tangannya. Apakah kamu ingin makan ikan bakar? Pria itu menatap Tiandao dalam-dalam, lalu berbalik dan menghilang. Di tepi sungai, wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil terus memanggang ikan. Selang beberapa waktu, lelaki itu datang lagi ke dunia kegelapan. Saat ini, dunia kegelapan telah terfragmentasi. Baru saja, dia dipukul oleh wanita itu secara tiba-tiba. Pria itu melirik dunia kegelapan yang rusak di sekitarnya dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan wanita itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika lawannya adalah tubuh utama, pukulan ini cukup untuk menghancurkan seluruh dunia kegelapan. Siapa wanita itu? Setelah keheningan yang lama, pria itu berjalan menuju kejauhan. Tak lama kemudian, lelaki itu sampai di sebuah menara hitam. Lelaki itu melihat ke menara, menara itu retak dan pecah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari menara, apakah kamu ingin menargetkan Mileye itu? Pria itu mengangguk, ruang buku, kita harus mendapatkannya. Di dalam menara, suara itu berkata, ayo berhenti, oke. Pria itu melihat ke arah menara dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu takut? Pada saat ini, pintu menara tiba-tiba terbuka. Seorang lelaki berbaju hitam keluar. Lelaki ini adalah dewa kegelapan, penguasa alam kegelapan. Pernah berkompetisi dengan Tiandao. Dewa kegelapan mendatangi pria itu, kami telah kehilangan banyak. Pria itu berkata dengan lembut, ini adalah sesuatu yang tidak dapat kami harapkan. Dewa kegelapan memandang pria itu, apakah kamu benar-benar yakin mau melawannya? Orang ini adalah generasi kedua yang kuat. Pria itu tersenyum dan berkata, kamu sepertinya sedikit meremehkan kami. Dewa kegelapan terkekeh, tidak, aku sedikit melebih-lebihkanmu. Pria itu memandang dewa kegelapan, mengapa sekte pedang tidak datang? Mengapa Queen tidak keluar dari pegadaian? Mengapa Tiandao tidak muncul? Dewa kegelapan tertawa dan berkata, sebenarnya, Mileye masih hidup dan masih sehati. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, penampilan wanita itu di luar dugaan kami. Dewa kegelapan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kami mundur. Pria itu memandang dewa kegelapan, kami memblokir Tiandao untukmu. Dewa kegelapan menatap langsung ke arah laki-laki itu, kita telah kehilangan banyak, bukan? Setelah keheningan yang lama, pria itu berkata, dewa kegelapan, apa tujuanmu? Untuk menghancurkan Tiandao, untuk menguasai 5 dimensi. Dewa kegelapan tertawa dan berkata, apakah tidak mungkin? Pria itu terkekeh, bencana 5 dimensi tiba, kalian semua akan mati. Dewa kegelapan menyipitkan matanya sedikit, apakah kamu tidak hidup dengan baik sebelumnya? Pria itu tersenyum dan berkata, jangan pikirkan keberuntungan, kali ini bencana 5 dimensi lebih kuat dari sebelumnya. Dewa kegelapan memandang pria itu, mengapa? Laki-laki itu berkata lirih, karena alam semesta ini sudah sakit parah dan penyakit yang serius memerlukan penanganan yang serius, semakin kuat setiap saat. Dewa kegelapan diam. Pria itu tersenyum, lalu berkata, jika kita meninggalkan alam semesta ini, apakah menurutmu Tiandao masih akan membiarkan dunia kegelapan pergi seperti ini? Dewa kegelapan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak membunuhnya? Pria itu bertanya balik, mengapa harus membunuhnya? Dewa kegelapan memandang pria itu dan tidak berbicara.
Pria itu tersenyum dan berkata, "Dewa Kegelapan, mari kita bicara tentang bagaimana menghadapi Mileye itu." Saat dia berbicara, dia berhenti, lalu berkata, "Tentu saja, dunia kegelapan menderita kerugian besar kali ini dan para petinggi telah menyadarinya. Oleh karena itu, aku telah memberikan kompensasi kepadamu kali ini." Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak. Di dalam kotak itu ada pil putih seukuran ibu jari. Pria itu tersenyum dan berkata, "Pil ini tidak hanya dapat memulihkan luka, tetapi juga membuatmu melangkah lebih jauh." Mendengar ini, pria itu sedikit menyipitkan matanya. Maju satu langkah lebih jauh. Di atas alam Dominion adalah alam ilusi. Alam ilusi. Dunia ini adalah perpaduan antara alam ilusi dan khayalan. Berapa banyak orang yang bisa melihat melalui kebingungan sumber energi? Melihat melalui alam terobos. Mendobrak alam ilusi adalah mendobrak batas antara kebenaran dan ilusi, menghancurkan semua pengaburan dan melampaui. Di atas alam terobos, ada alam lain, yaitu alam pemecah guyuan. Kembali ke alam asal muasal. Dasar basis kultivasi, kembali ke alam asal, alam terobos terlahir kembali, alam ini adalah alam semesta ini. Untuk melakukan ini, hanya ada segelintir kontak emas kuno. Sejauh yang dia ketahui, di seluruh 5 dimensi, mungkin hanya Tiandao yang telah mencapai keadaan ini, tetapi dia tidak yakin, karena Tiandao tersembunyi terlalu dalam. Dan melanggar di atas adalah escape. Melarikan diri berarti keluar dari kebenaran agung, tidak berada di kebenaran agung. Situasi ini, dalam pandangannya, semua ilusi, beberapa ilusi palsu. Siapakah yang dapat melarikan diri dari kebenaran agung? Di hadapan Dewa Kegelapan, lelaki itu tersenyum dan berkata, "Dewa Kegelapan, setelah masalah ini selesai, kami akan melindungimu dan dunia gelap sebelum bencana 5 dimensi." Dewa Kegelapan memandang pria itu tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, otoritas yang lebih tinggi menginginkan seseorang dari mereka sendiri untuk mengendalikan alam semesta ini." Dewa Kegelapan tiba-tiba bertanya, "Siapa namamu?" Pria itu berkata, "Kamu bisa memanggilku utusan mulia." Dewa Kegelapan memandang langsung ke utusan mulia, "Apakah kamu dari dimensi kelima atau dunia atas?" Utusan mulia tertawa dan berkata, "Aku dari alam semesta 5 dimensi." Dewa Kegelapan terkekeh, "Tapi aku pikir tujuan di atas tidak murni." Utusan mulia terkekeh, "Apa urusannya? Setidaknya, mereka membantuku dan membantu kamu sekarang." Dewa Kegelapan, "Kamu harus mengerti bahwa jika mereka tidak melangkah maju, apakah kamu pikir Tiandao akan membiarkanmu keluar seperti ini?" Dewa Kegelapan diam. Utusan mulia berkata lagi, "Satu pertanyaan lagi, Dewa Kegelapan, sekarang biarkan kamu bertarung dengan Tiandao, berapa peluangmu untuk menang?" Mendengar hal itu, Dewa Kegelapan perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya. Utusan mulia menyerahkan kotak itu kepada Dewa Kegelapan, sedangkan Dewa Kegelapan memandang utusan mulia, tidak apa-apa berurusan dengan Mileye, tapi wanita di belakangnya. Utusan mulia tiba-tiba berkata, "Kami akan menanganinya. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan kamu berurusan dengan orang-orang yang tak terkalahkan. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyembuhkan lukamu. Selebihnya, aku akan memberitahumu." Dewa Kegelapan mengangguk, mengambil kotak itu, lalu berbalik dan menghilang di tempat. Di tempat yang sama, utusan mulia menghilang setelah hening sejenak. Langit di atas kota penyihir. Setelah Master Dunia Kegelapan mundur, Mileye memandangi Sandi di depannya. Adapun ruang buku, dia tidak akan memikirkannya untuk saat ini. Karena dia mencoba beberapa cara tapi tidak bisa membukanya. Tidak cukup kuat.
Mileye ingin mengutuk. Tidak cukup kuat untuk membuka. Bukankah ini mempermainkan orang? Dia benar-benar ingin menghancurkan ruang buku. Hal ini benar-benar sebuah kutukan. Di kejauhan, Sandy melihat Mileye, lalu mencibir, "Mileye, apakah menurutmu masalah ini akan berakhir seperti ini?" Saat ini, Amu muncul di samping Mileye, dibunuh. Mileye menggelengkan kepalanya, tetap berguna. Dia sekarang tidak tahu apa-apa tentang dewa sejati di era dunia kegelapan dan Tiandao, tetapi lelaki tua di depannya tahu banyak. Di sini, banyak dewa sejati belum muncul, mengapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini? Memikirkan hal ini, sudut mulut Mileye sedikit melengkung. Melihat pemandangan ini, Sandy berkata dengan galak, "Mileye, apa yang kamu rencanakan? Orang tua itu memberitahumu bahwa seorang prajurit dapat dibunuh, tetapi tidak dipermalukan, aku." Mileye tiba-tiba menyentuh alis Sandy dengan pedang, "Apakah kamu ingin mati? Selama kamu mengatakan ingin, aku akan menggunakan pedang ini untuk menyerangmu sekarang juga." Sandy memandang Mileye. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku ingin hidup." Bersambung.